Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Twin. Oke, di video kali ini aku mau bikin budgeting lagi. Tapi sebelumnya aku mau review dulu keuangan aku bulan kemarin, bulan Juli. Ini pada bulan Juli, pengeluaran aku di luar anggaran karena memang aku, Pak Su, sama anak-anak itu sakit secara bergantian, sampai-sampai uang dana darurat pun nggak cukup, sama sisa gaji juga kepake. Dan aku tuh cuma bisa saving 450, tapi nggak apa-apa, itu udah alhamdulillah ya. Karena emang kan kalau misalnya sakit kita kan nggak bisa rencanain gitu ya. Nah, oke teman-teman, untuk bulan ini, untuk sisa-sisa dari uang-uang belanja bulanan, belanja mingguan, yang lain-lain itu memang semuanya itu habis terpakai, karena memang kan menghadapi Idul Adha juga. Dan menurut aku bulan ini tuh aku lumayan boros ya jajan di luar, karena memang kan sakit jadi kayak nggak selera makan gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk selanjutnya aku akan lebih semangat lagi dan lebih berusaha agar keuangan aku lebih baik. Oke, sekarang lanjut untuk bulan Agustus. Sebelum aku menulis budgeting, ini aku udah buat ya list belanja bulanan aku, dan sebenarnya aku udah belanja bulanan. Tapi di video kali ini aku nggak akan masukin belanja bulanan ya. Video belanja bulannya aku upload besok. Sekarang aku mau bikin budgeting dulu. Oke ya, buat yang penasaran, jangan skip videonya ya. Oke, teman-teman, di sini aku tulis judulnya dulu. Aku pakai pensil warna ini ya. Tapi nanti aku bakal lapis lagi pakai pulpen biar tulisannya itu lebih jelas. Nah, itu ya udah aku lapisin jadi lebih cantik juga menurut aku. Karena emang aku tuh nggak bisa melukis atau tulisan bagus tuh nggak bisa ya. Tulisan aku ya kayak gini. Cuman kayak gini aja tuh udah bisa dibaca. Aku udah bersyukur banget sih. Nah, ini yang pertama aku tulis itu pendapatan. Alhamdulillah, pendapatan Pak suami bulan ini tuh 5 juta. Tapi itu nggak selalu ya teman-teman, tergantung lemburan juga. Dan kalau misalnya gaji besar, jangan kita membuat pengeluaran yang besar, tapi kita harus lebih ke saving yang dibesarin ya. Jangan sampai gaji besar, terus keuangan atau pengeluaran kita tuh jadi lebih besar. Nah, di sini aku tulis dulu kewajiban apa aja yang harus aku bayar yang bulan ini yang benar-benar wajib. Yang pertama itu aku tulis cicilan ya, karena memang cicilan itu adalah yang paling penting pertama kali harus kita bayar. Selanjutnya tabungan, ini juga termasuk salah satu kewajiban ya. Nah, ini arisan dan juga listrik. Ini tuh adalah sesuatu yang wajib yang nggak bisa ditunda atau nggak bisa kita hilangkan gitu ya. Nah, ini totalnya cicilan 452, tabungan sebenarnya tabungan ini 1.500.000 ya, dan aku tuh baru sadar dan aku betulin. Nah, ini arisan 50 dan listrik 200. Oh ya teman-teman, kalian jangan jadikan ini patokan ya. Kalian bisa sesuaikan dengan keadaan keuangan kalian dan kebutuhan kalian sendiri ya. Ini aku buat video ini tuh hanya untuk memotivasi kalian aja. Nah, ini aku jumlahin dulu ya kewajibannya. Totalnya di sini itu 1.202.000. Tapi nanti kan pas aku tambahin tabungan itu jadi 1.500.000, tentu ini kan juga berubah ya. Tapi nanti karena memang aku tuh tadi nggak fokus mungkin ya, jadi kayak lupa deh gitu. Nah, ini lanjut ya ke kebutuhan. Di sini yang pertama kebutuhan aku itu belanja bulanan. Habis itu belanja mingguan. Lanjut susu, ini untuk susu anak aku ya, dan juga pampers. Anak aku itu umur 1 tahun ya, anak aku itu kembar. Dan juga di sini aku tulis pakai data aku sama suami ya. Habis itu kebutuhan ayah ini rokoknya, ganti oli motor, sama pangkasnya Pak suami juga itu
eh, udah aku gabungin di situ ya. Dan untuk gas, nah ini aku bikin dulu ya jumlahnya. Belanja bulanan aku di sini anggarkan 550.000. Belanja mingguan 600.000 karena memang ada 4 minggu, 4 Jumat dan 4 kali belanja ya akunya. Susu RP 400.000. Oh ya, untuk susu bulan ini beda ya sama anggarannya sebulan kemarin karena emang susu tuh masih ada. Kan pas bulan kemarin itu kan anak aku sembelit, jadi aku tukar susu. Jadi susu yang aku beli kemarin tuh masih ada. Nah, ini aku anggarkan 400.000 aja. Untuk Pampers aku anggarkan 130 masih sama. Pakai data aku anggarkan 100, kebutuhan ayah 300, gas 25.000 dan ini aku kelupaan tadi ya bensin. Di sini aku anggarkan 100.000. Bulan kemarin aku nggak anggarkan bensin ya, tapi ternyata bensin itu lumayan juga pengeluarannya setelah aku cek di daftar pengeluaran aku gitu. Jadi untuk bulan ini aku mau anggarkan bensin Pak suami 100.000. Mudah-mudahan cukup. Di sini lanjut ya, aku timpa lagi pakai pulpen biar lebih jelas. Nah, ini aku baru nyadar kalau misalnya aku masih tulis 500, jadi aku tukar lagi 1.500.000 tabungan dan jumlahnya juga otomatis ditukar ya teman-teman. Maaf ya jadi agak kacau gitu. Nah, ini aku mau totalin. Totalnya yang untuk kebutuhan aku aja itu 2.205.000 ya. Tadi itu aku salah tulis, ketinggalan angka 2-nya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, jadi aku mau totalin kewajiban ditambah kebutuhan itu berapa. 2.200.000 ditambah 2.205.000 itu totalnya 4.407.000 rupiah. Nah, ini tuh kalau misalnya 5 juta dikurangin 4.407.000 itu sisanya adalah 593.000. Jadi 593.000 ini mau aku anggarkan untuk dana lain-lain, kesenangan, dan juga buat sinking fund. Ini pertama kali ya aku untuk buat sinking fund, dan itu ada sekitar 3 sinking fund yang mau aku buat untuk bulan ini, dan semoga bisa aku isi terus sampai bulan-bulan seterusnya. Sebenarnya untuk sinking fund ini sendiri aku nggak punya target ya berapa aja, karena memang gajinya Pak suami itu kan nggak menentu. Kalau emang bisa ngisi dan terbagi uangnya aku bakal isi. Dan ini tuh ada sinking fund Idul Fitri, dana darurat, sama keinginan. Dan ini untuk dana lain-lainnya aku anggarkan di sini 100.000. Untuk kesenangan aku anggarkan juga 100.000. Dan untuk sinking fund Idul Fitri di sini aku anggarkan 100.000 juga. Dana darurat juga 100.000, sama keinginan juga 100.000 ya. Keinginan ini kalau misalnya aku kepengen beli apa gitu kan, perabotan aku misalnya mau aku beli yang baru gitu, jadi aku udah punya dananya. Jadi aku nggak akan ambil dari anggaran yang udah tetap dan nggak bisa diganggu gugat. Nah, ini tuh habis untuk dana-dana ini tuh 500.000, jadi masih ada sisa gaji 93.000 lagi. Dan ini juga nanti mau aku tabung ya, aku akan bikin tabungannya sendiri. Nah, setelah selesai aku buat anggaran, waktunya aku masukin uangnya ke dalam dompet pintar ini ya. Nah, ini tuh uangnya udah aku ambil semua. Sebagian udah ada yang aku belanjain ya, nanti aku bakal jelasin untuk lebih lanjutnya. Nah, di sini aku punya cicilan 452.000. Jadi ini aku ambil uangnya 452.000. Lalu aku masukin. Kalau buat kalian yang pakai metode amplop bisa juga ya. Oh ya teman-teman, dengan kita membuat budgeting seperti ini, uang bulanan kita itu menjadi lebih terarah ya kalau menurut aku. Oh ya, untuk listrik sendiri aku udah masukin ke saldo pulsa aku, jadi kapan token aku habis tinggal aku isi. Nah, ini buat arisan, ini tuh arisan perkumpulan RW gitu ya, RW di tempat aku. Nah, ini anggarannya 50.000 karena emang dalam 1 bulan itu ada 2 kali wirid.
Kan buat susu ini anggarannya kan 400.000, tapi aku udah beliin susu kemarin pas belanja bulanan itu sekitar 4 kotak, dan habisnya itu 332.000, jadi sisanya aku masukin ke dalam sini 68.000. Oh ya, buat video belanja bulanannya tadi kan aku udah bilang aku nggak upload hari ini, aku uploadnya besok, aku uploadnya yang budgeting dulu. Nah ini buat Pampers, budgetnya 130.000, dan aku juga udah beliin kemarin 2 bal, totalnya 120.000, jadi sisa 10.000. Nah ini aku masukin sisanya 10.000, aku masukin ke dalam pos Pampers ini. Nah ini jangan lupa ya ditulis juga, ini kemana aja atau kapan aja kita ngeluarkan uangnya. Aku pakai kertas kayak gitu supaya setiap aku belanja aku bisa langsung tulis ya di sini pas ngambil uangnya. Nah, untuk belanja bulanan aku kan anggarkan 550, dan kemarin aku udah belanja habis 503.000, itu udah termasuk beras ya 20 kilo. Nah, ini bensin kan nggak tahu nih kan kapan ngambil uang bensin, jadi langsung aku tulis aja di kertasnya 100.000 kayak gitu. Nah, ini buat kebutuhan ayah, aku nggak tulis ya kapan uangnya diambil atau dipakai untuk apa, karena itu untuk Pak suami, biar aja Pak suami yang atur sendiri. Nah, ini buat paket data, aku juga udah pakai 65.000, udah aku beliin voucher buat handphone aku ya kemarin. Nah, ini masih ada sisanya 35.000, jadi aku masukin aja. Oke, ini langsung aku masukin 25.000. Dan buat belanja mingguan 1 sampai belanja mingguan 4 itu uangnya 600.000 udah aku isiin ke saldo pulsa aku ya, karena emang kan jadwal belanja mingguan tuh masih lama. Jadi aku isikan dulu saldo pulsa, lumayan lah ya buat tambah-tambahan uang jajan. Dan ini dana lain-lain aku masukin 100.000, dan untuk kesenangan aku juga masukin 100.000. Nah, kalau untuk kesenangan ini kalau misalnya mau jajan di luar, mau beli apa gitu ya bisa dipakai. Nah, ini sisanya 1.893.000. Nah, di sini aku pisah-pisahin yang buat tabungan bulanan 1.500.000, tapi itu aku nggak tabung semuanya di rumah ya. Insya Allah pas hari pasar atau secepatnya aku akan beliin emas langsung sekitar setengah emas ya, karena di sini harga emas itu lumayan mahal, sekitar 2 juta lebih. Jadi aku belinya setengah emas saja, sisanya aku tabung, dan mudah-mudahan bisa tercepat terkumpul, jadi aku bisa beli emas lagi, karena emang ya rentan kan buat nyimpan uang di rumah banyak-banyak. Nah, ini karena mau aku pakai cepat, jadi aku nggak gulung di pipet ya, langsung aku gulung, langsung ikat karet aja. Nah, ini buat uang sisa gaji yang 93.000 tadi, aku langsung masukin aja ke dalam toples ini sebagai tabungan sisa gaji ya. Ini juga pertama kali aku lakuin, dan mudah-mudahan aja untuk seterusnya ada sisanya. Nah, ini aku mau gulung dulu uangnya untuk dimasukin ke dalam toples ini ya. Aku gulung-gulung aja kayak gini sampai kecil dan sampai muat di dalam pipet. Nah, ini udah selesai ya semuanya. Aku langsung masukin ke dalam pipet, habis itu langsung deh aku masukin ke dalam toplesnya. Ini tuh jauh lebih kelihatan rapi ya dia uangnya di dalam, jadi biar nggak terlalu cepat penuh gitu. Lanjut ya, ini aku juga mau tabungan untung pulsa. Ini aku mau masukin, alhamdulillah ya, untung pulsa aku bulan Juli kemarin itu ada sekitar 77.000. Jadi ini aku bikin tabungannya, aku masukin ke dalam. Sebenarnya kemarin udah banyak, cuman udah aku beliin blender, alhamdulillah sekitar 5 sampai 6 bulan aku ngumpulin, alhamdulillah dapat, dan aku bisa beli blender. Nah, ini sama ya kayak tadi, aku gulung-gulung dulu dan masukin ke dalam pipet. Lakukan hal yang sama kepada seluruh uangnya ya. Nah, ini udah langsung aku masukin aja ke dalam toplesnya kayak gini. Nah, sekarang aku juga mau langsung masukin uangnya ke dalam sinking fund ya. Ini tuh amplop yang aku beli kemarin pas belanja bulanan. Nah, ini aku tempel-tempelin aja, kasih nama gitu. Kalau misalnya ditulis langsung juga bisa ya, cuman aku tulis aja kayak gini biar lebih cantik gitu, ada bunga-bunganya. Nah, ini aku tulis tabungan dana darurat, tabungan keinginan, dan tabungan Idul Fitri ya. Aku nggak punya target.
Nah, sekarang aku mau hias dulu dompetnya menggunakan stiker aja karena emang aku nggak jago, untuk, mewarnai atau bikin-bikin gambar gitu aku nggak jago, jadi aku pakai stiker ini aja. Dan menggunakan stiker ini menurut aku sangat membantu ya buat kita yang nggak jago buat menggambar tapi pengen, bukunya itu tetap cantik. Dan ini tuh stiker kayak gini tuh banyak ya di Shopee ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, jadi aku simpen lagi. Ini tuh, buku ini tuh bagus banget ya, karena ada kantongnya gitu di belakang. Nah, ini aku masukin aja uangnya, sesuai anggaran ya. Nah, ini aku masukin uangnya 100.000 untuk tabungan Idul Fitri, 100.000 untuk tabungan keinginan. Mudah-mudahan aku selalu bisa ngisi sinking fund ini walaupun sedikit. Dan ini tabungan dana darurat. Nah, misalnya kalau kayak sakit gitu ya, kita bisa pakai dana ini ya, teman-teman. Nah, ini tuh sinking fund-nya udah selesai. Aku simpan di sini dulu sebentar. Nah, ini aku udah selesai untuk buat anggaran dan udah selesai juga masukin uang ke dalam tabungan-tabungan yang aku punya, walaupun tabungannya itu cuma dari toples. Tapi ini karena uangnya itu kan kelihatan ya di dalam toples ini, jadi lebih memotivasi aku untuk mengisinya supaya dia itu cepat penuh. Karena memang kalau kelihatan wujudnya itu, kita tuh jadi lebih semangat gitu ya bawaannya. Oke, lanjut lagi. Sekarang aku mau tulis dulu, kayak table-table berapa budget yang aku anggarkan, berapa reality yang aku pakai, dan berapa selisihnya. Dari sini aku bisa lihat ya, aku tuh boros, atau misalnya banyak lebihnya gitu ya. Jadi ini tuh menurut aku termasuk hal yang penting juga ya teman-teman untuk dilakukan. Nah, ini aku tulis-tulis nama posnya. Oh ya teman-teman, aku lupa, aku belum sapa-sapa. Hai buat kalian yang udah klik video ini, aku ucapin terima kasih ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar-komentar yang positif, supaya aku jadi lebih semangat. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai detik ini, aku mau ucapin terima kasih. Semoga apa yang aku sharing menjadi sebuah amal jariah untuk aku dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Buat kalian yang belum memulai budgeting, semoga dengan aku membuat video seperti ini kalian jadi lebih semangat ya untuk membuat budgeting juga. Karena ini tuh benar-benar sangat membantu. Aku yang dulu nggak bisa nabung, sekarang alhamdulillah aku udah bisa nabung ya karena aku menerapkan budgeting ini setiap bulan. Walaupun aku nabung nggak besar karena memang kan aku menyesuaikan dengan kebutuhan aku juga. Oh ya teman-teman, buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan kalau ada kata-kata aku yang salah di video ini atau perbuatan aku yang salah, aku mohon maaf. Jangan lupa ya kalian tinggalkan like-nya. Oke, sampai di sini dulu ya video dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.